Bagaimana kalian di rumah? Pasti baik-baik saja kan? Kak Rista selalu berharap dan berdoa kabar kalian baik, sehat, dan tentu tidak lupa untuk cuci tangan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Rista hari ini bergembira, sukacita sekali menyambut hari Minggu yang penuh dengan sukacita bersama dengan kalian tentunya. Nah, adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan sebaik mungkin. Semua dalam sikap yang paling baik datang kepada Tuhan. Kak Rista akan mengajak kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena pagi hari ini Kau beri segala keindahan bagi kami. Tuhan, kami membuka mata dengan syukur yang sangat besar kepada Engkau. Engkau luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau bahkan segala-galanya bagi hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas, kami mau datang kepada Tuhan meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berkat bukan hanya untuk kami, tetapi untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau memulai juga ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, tolong kami mau siapkan hati pikiran kami untuk tertuju kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami sambut hari yang indah ini dengan penuh syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Rista selalu berharap dimanapun kita berada, kita selalu senang. Amin. Nah, ada yang lagi sedih hari ini? Tentu tidak ada kan? Kak Rista hari ini bahagia, kalian juga harus bahagia. Yuk, dimanapun kita berada, Kak Rista katakan tadi harus selalu bahagia, harus selalu senang. Yuk kita nyanyikan bersama, di sini senang, di mana-mana senang. Ikuti Kak Rista? Apa ada yang belum? Apa ada yang masih duduk dan tidak bergerak? Kak Rista nggak mau semua harus bergerak. Oke, setuju? Yang setuju angkat tangannya, angkat jempolnya yang paling tinggi. Bukan untuk Kak Rista tapi untuk Tuhan. Yuk nyanyi sekali lagi dengan penuh sukacita. Di mana-mana senang. Semua sudah merasa senang, betul? Yang sudah merasa senang, angkat tangannya dong, lambaikan tangannya yang paling tinggi, yang paling tinggi, yang paling tinggi. Kak Rista melihat ada begitu banyak anak-anak yang senang hari ini. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kalian lihat begitu tingginya langit, lihat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian juga lihat ada gunung yang besar. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kita juga adalah ciptaan Tuhan. Dalamnya samudra, tingginya gunung, tingginya langit, semua adalah ciptaan yang sangat baik. Nah, Kak Rista mau ajak sekali lagi kita nyanyi satu pujian dengan penuh sukacita. Setinggi-tingginya langit. Yuk, semua tepuk tangan dulu. Setinggi-tingginya
kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, kasih Tuhan mengalahkan segala-galanya. Walau kita lihat langit begitu tinggi, kita lihat samudra begitu dalam, tapi kasih Tuhan lebih tinggi dan lebih dalam. Yang setuju dengan Kaisa beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita muji Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, semua sikap datang kepada Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Keempat kali ayo kerja buat. Sekali lagi ayo kerja buat Tuhan. Keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan bersama yang akan dibawakan oleh Tante Lulu. Mari kita semua dengan sikapnya paling baik datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Haleluya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang usil satu dengan yang lain. Semua duduk diam, siapkan hati untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah memuji Engkau. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami segala keindahan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau memimpin, menolong, memimpin kami, sehingga firman yang kami dengar hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi tertanam dalam diri kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berdoa. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat kan? Sama seperti Tante Lulu di sini, semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kita akan diberkati dengan cerita firman Tuhan yang akan terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Nah, seperti minggu yang lalu, Kak Dista sudah cerita sebanyak kali tentang dosa yang kita lakukan. Dan hari ini masih tetap di momen-momen kita Paskah. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Semuanya udah baca kan ya? Nah, hari ini Tante Lulu nggak sendiri. Tante Lulu akan ditemani sama Mas Yohanes. Nah, Mas Yohanes boleh kesini ya nanti ya. Adik-adik di rumah pasti semuanya pernah melakukan dosa. Bener nggak sih? Semuanya pasti pernah melakukan dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar, semuanya dosa itu sama di hadapan Tuhan. Nah, ketika adik-adik memikirkan dosa, itu kira-kira sudah di pikiran saja. Nah, Mas Hanes, dosa itu apa sih sebenarnya?
dosa itu kira-kira perbuatan baik enggak ya? Ya, dosa itu enggak perbuatan baik. Tapi dosa itu apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita lakukan, dan yang kita ucapkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu namanya dosa. Ada yang nggak pernah berdosa di sini? Berdosa semua. Iya, Tante Lulu juga dulu pernah mencuri waktu kecil. Wah, Tante Lulu pernah nyuri jambu, nyuri uang, semua pernah Tante Lulu lakukan. Tapi tidak boleh ditiru ya. Nah, ketika kita berbuat dosa, Tuhan merasa sangat sedih. Nah, ketika kita diikat oleh dosa, Kak Rista juga bisa bantu maju ke depan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, contohnya kita mencuri uangnya eyang mungkin di rumah ya, ada tas itu buka, terus kita lewat, kakek nenek nggak ada di rumah, nggak ada orang, jadi karena nggak ada yang melihat, saya mau ambil uang itu, nah kita diikat oleh dosa itu. Nah, terus lagi ketika Tuhan sangat sedih ketika kita punya pikiran juga, saya di rumah suka bohong, Tante Lulu. Bohong. Iya, itu dosa enggak? Itu juga sama. Itu kita sudah secara tidak langsung, kita secara tidak sadar, kita sudah diikat oleh dosa. Berbohong sekalipun kecil-kecil, yang namanya berbohong. Aduh Tante Lulu, berbohongku enggak besar loh, cuman sedikit. Tetap aja sama aja, itu namanya dosa. Diikat lagi adik-adik oleh dosa. Dan hati Tuhan sangat sedih. Yang terakhir biasanya adik-adik sekolah minggu di rumah, Tante Lulu dengar ya, katanya suka marah-marah sama papa mama di rumah. Itu juga termasuk perbuatan dosa yang membuat hati Tuhan juga merasa sangat sedih. Hatinya Tuhan itu hancur sebenarnya. Tapi, wah, Tante Lulu, kalau saya sudah pernah melakukan dosa, kira-kira Tuhan mengampuni enggak? Saya kan sudah diikat oleh dosa yang sebanyak ini. Saya suka mencuri, saya suka berbohong, saya suka marah-marah sama papa mama di rumah. Wah, kira-kira Tuhan mau mengampuni enggak ya? Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan kita pagi hari ini, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, ada kabar baik sekarang hari ini. Seperti yang Kak Rista ceritakan minggu yang lalu. Siapa itu kabar baiknya? Dia adalah Tuhan Yesus. Kita yang diikat oleh dosa, kita yang sering mencuri, kita yang suka bohong sekalipun itu kecil-kecil, kita yang suka bentak-bentak mama di rumah, kita yang suka tidak mengasihi teman-teman kita cuek, kita tidak mau peka sama orang lain, tidak peduli sama orang lain. Jangan khawatir. Ketika adik-adik datang sama Tuhan Yesus, di sini ada kabar yang sangat menyenangkan sekali bahwa Tuhan mau melepaskan kita dengan darahnya Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan melepaskan kita, nah, kita dimenangkan oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari semua dosa. Seperti tadi, sudah terikat. Tetapi karena kemurahan Tuhan Yesus, karena begitu besar kasihnya kepada kita, akhirnya kita dibebaskan semua dari ikatan dosa. Dan kita jadi orang-orang yang menang, jadi anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Kita adalah anak-anak yang istimewa. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhannya sudah cukup sampai di sini. Satu, yang harus adik-adik lakukan di rumah adalah tetap menjaga kekudusan hati kita. Karena kita sudah dimenangkan dari dosa oleh karena penebusan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk cerita firman-Mu yang sangat indah pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan,
kami sering melakukan perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua kembali untuk kami benar-benar menyadari bahwa dosa-dosa kami Tuhan ampuni melalui darah Yesus di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jadikan kami anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, yang tidak suka bohong, tidak suka mencuri, bahkan tidak suka bentak-bentak mama dan melakukan dosa-dosa yang lain di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan biarlah Tuhan seluruh ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu yang sangat indah dan buat ibadah hari ini. Haleluya, amin.